Salam sehat. Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya Hermanto. Kali ini saya mau mengajak kita membahas satu tema, yaitu pengakuan iman rasuli, atau dalam bahasa Latinnya Symbolum Apostolorum. Beberapa waktu ini atau beberapa pekan ini kita melihat di YouTube itu banyak sekali pertentangan, perdebatan demi perdebatan tentang ketuhanan dan keilahian Yesus. YouTube A mengatakan Yesus ini Tuhan, YouTube B mengatakan Yesus bukan Tuhan dan menunjukkan bukti-bukti. Nah, saya mau mengajak kita membahas ini. Pentingkah pengakuan iman rasuli itu ada atau diikrarkan di dalam liturgi gereja? Sebelum lebih jauh kita membahas ini, saya mau mengingatkan seorang tokoh yang pernah menuliskan dalam buku, yaitu Christian de Jong. Christian de Jong mengatakan bahwa kesadaran tentang pentingnya menyatakan pengakuan di dalam gereja ini awalnya didasarkan dan disebabkan oleh adanya ajaran sesat, aliran sesat dalam gereja. Salah satunya pada abad kedua, yaitu ajaran Gnostik yang menolak Yesus itu manusia seutuhnya, atau dengan kata lain mempersoalkan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pengakuan iman itu perlu untuk dirumuskan. Benar bahwa pengakuan iman itu dirumuskan karena adanya ajaran sesat. Namun perlu kita ingat bahwa dalam pengajaran rasul-rasul, pengakuan ini sebenarnya telah ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumusan pengakuan iman rasuli itu sebenarnya dirumuskan oleh para rasul sendiri. Nah, menurut saya hal ini tidak perlu dan tidak penting diperdebatkan, tapi kita mau melihat esensi daripada pengakuan iman itu sendiri. Apa sih fungsi, tujuan daripada kita mengikrarkan pengakuan iman di dalam liturgi kita? Hal pertama yang mau kita kaji bersama adalah pokok pengakuan imannya. Nah, kalau kita melihat, ternyata dalam pengakuan iman rasuli itu mengandung unsur bahwa aku percaya. Nah, percayanya kepada siapa? Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, atau Khalik langit dan bumi. Lalu kalimat selanjutnya menyatakan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan. Kemudian Yesus itu dikandung daripada Roh Kudus. Jadi dalam pengakuan iman ini, unsur Tritunggal itu nyata dan sangat kelihatan di dalam pengakuannya. Bapak Stephen Tom pernah mengatakan bahwa Allah Tritunggal adalah Allahnya orang Kristen. Allah bukan Tritunggal, bukan Allahnya orang Kristen. Hal kedua yang mau kita kaji adalah munculnya istilah pengakuan iman rasuli. Pengakuan tertua atau sejarah yang paling tua yang menyatakan bahwa pengakuan iman rasuli ini muncul adalah sepucuk surat dari Konsili Milano pada tahun 390 Masehi. Itu yang pertama, yaitu istilah Symbolum Apostolorum. Hal yang ketiga adalah eksistensi pengakuan iman rasuli di dalam gereja. Nah, kalau kita melihat, Kristen itu tidak bergulir atau muncul begitu saja, melainkan memiliki sejarah yang cukup panjang, ya. Dalam sejarah itu kita melihat, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa di situ ada ajaran-ajaran sesat, salah satunya Gnostik, ya. Sehingga keberadaan daripada pengakuan iman rasuli ini perlu oleh bapak-bapak gereja itu untuk menyepakati bersama-sama. Kemudian eksistensi daripada pengakuan iman rasuli ini juga untuk menyempurnakan dogma dalam kekristenan. Kalau kita melihat dalam sejarah gereja, sejarah perkembangan Kristen, kita melihat bahwa iblis
cukup pintar ya, dan suka mengutip ayat Alkitab ya. Seperti misalnya dalam kejatuhan Adam sama Hawa, kita melihat di sana ternyata iblis tuh mengutip ayat perjanjian lama. Bahkan ketika pencobaan Yesus di padang gurun pun iblis masih menggunakan ayat-ayat. Sehingga yang menjadi pertanyaan, masih pentingkah pengakuan iman rasuli itu? Kalau kita melihat beberapa denominasi gereja itu tidak lagi mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita bersama. Masih pentingkah pengakuan iman rasuli ini diikrarkan di dalam liturgi kita? Saya menjawab bahwa pengakuan iman rasuli itu masih penting dan sangat penting di dalam liturgi gereja. Saya menyajikan 3 alasan mengapa pengakuan iman itu masih relevan dan masih penting untuk diakui dalam liturgi gereja. Yang pertama, supaya orang percaya semakin ingat tentang siapa yang mereka imani, tentang apa yang mereka imani. Itu yang pertama. Yang kedua, menyimpulkan doktrin Tritunggal secara sederhana ya. Memang Alkitab menyajikan begitu banyak tulisan-tulisan bahwa Allah Tritunggal itu bentuknya seperti ini. Tetapi apabila kita tidak mempersempit, maka kita akan kesulitan dalam memahami itu. Yang ketiga, untuk melawan dan menjawab ajaran sesat. Nah, saat-saat sekarang kita banyak sekali melihat di dalam YouTube atau di dalam khotbah ada paham Unitarianisme yang mengungkapkan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang sama, yang mengambil 3 bentuk berbeda. Nah, ini sudah sangat tidak alkitabiah sekali. Sehingga pengakuan iman rasuli itu harus kita ucapkan supaya kita tahu apa arti Allah Tritunggal, siapa yang kita imani, apa yang kita percayai. Saya memberikan ilustrasi kepada kita. Seorang anak sejak kecil diajar untuk mengenal kedua orang tuanya. Sejak kecil anak dilatih untuk memanggil bapak ayahnya dengan sebutan ayah, mamanya dengan sebutan ibu. Maka ketika ia sudah mulai bertumbuh remaja sampai ia dewasa, ia akan tahu membedakan bahwa ini adalah ayahnya, ini mamanya. Ia tidak akan pernah salah dalam memilih atau menyebut kedua orang tuanya. Demikian juga ketika kita setiap minggu, setiap hari bahkan kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Allah. Kita mengikrarkan bahwa kita percaya bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, Allah satu kesatuan, satu esensi yang memiliki 3 kepribadian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus dan kita tidak akan pernah lupa untuk mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan supaya kita semakin mengimani Yesus Kristus dalam hidup kita. Salam sehat.